Halo Gunners, balik lagi sama gue Vero di segmen berita Arsenal sepekan ini, tepatnya di minggu pertama September. Oke, karena bursa transfer sudah selesai sehingga gue akan ngebahas tentang berita-berita yang ya biasalah gosip-gosip maupun statement-statement dari beberapa pandit terkait Arsenal, pandit luar negeri, maksudnya bukan pandit Konoha gitu. Oke, pertama dari yang berita-berita yang sedih dulu lah, asalnya agak-agak mewek-mewek dulu lah ya kesannya gitu. Pertama ada party yang cedera 6 bulan ya, ini sudah dikonfirmasi sama Arsenal sama beberapa ahli trans ahli berita Arsenal, ini Charles Watts kalau misalnya di berita mana gue lupa gitu. Akhirnya dia cedera 6 pekan, sayang sih. Dengan party cedera 6 pekan ini berarti Arsenal bakal memainkan si kemungkinan besar ya Ben White sebagai bek kanan terus, ya mirip kayak musim lalu lah, berarti nggak ada yang terlalu berubah lah sebagai bek kanan baru, dan Tomiyasu sekali mungkin gantikan si Ben White, kalau nggak si Cinco kayaknya main sebagai bek kiri yang inverted ya. Berarti satu-satunya back kiri inverted yang dipunya Arsenal sekarang berarti cuma Zinchenko karena Marty sama Timber lagi cedera. Terus kemudian ada yang tentang Havertz yang banyak mendapat kritik baik dari pemain, netizen luar negeri, dari kritik dari pandit Inggris dan juga luar negeri soal penampilan yang kurang mengesankan di tengah harganya yang dibanderol 75 juta ya. Oke, gue sempat bahas putar transparansi juga di video lainnya, coba kalian cek pokoknya yang paling baru pokoknya. Kemudian ya bagaimana Havertz menanggapi kritik itu, dia mendapat di tanggapan dari Berbatov terkait bagaimana Havertz menanggapi kritik yang ada pada dalam dirinya gitu, yakni bagaimana Berbatov menyarankan si Havertz untuk lebih kalem menghadapi kritik, jangan malah tambah aneh-aneh dengan misalkan menjawab saya akan berusaha, saya akan begini, saya akan begono. Tidak, percayakan kepada saya dan lain-lain ya, cukup main bagus saja lah. Atau mungkin kalau misalkan ditanya sama wartawan, kasih aja statement yang bilang saya lagi adaptasi gitu aja lah. Dan emang dia mengasih statement yang intinya itulah saya masih lagi adaptasi, mohon bersabar, lebih ke situ aja sih. Terus kemudian ada ada apa ini, ada Trossard yang ketika ditanya sama satu wartawan dia tentang bagaimana persaingan di Arsenal karena dia jarang mendapatkan starter ya, dia bilang dia sudah menyadari hal ini ketika join ya, makanya dia bisa kalem-kalem aja, nggak terlalu ngamuk-ngamuk seperti ketika di De Zerbi dulu gitu di Brighton ya. Gue bilang ini satu mentalitas yang bagus sebagai seorang backup ya, walaupun gue sebenarnya lebih berharap si dia sih tampil gitu sebagai starter minimal 5 kali lah. Kalau emang dia nggak tampil bagus sebagai starter 5 kali, udah baru emang lebih bagus sebagai sub gitu. Kemudian ada nanti ada sebuah berita keren mungkin di akhir tentang transfer yang tentunya sebenarnya kalian udah tahu, tapi kalau nggak belum tahu nanti lagu beritahu di akhir-akhir. Yakni kemudian ada Odo yang menanggapi kritik tentang kenapa dia nggak sering cetak gol atau kasih assist. Dia cuma nanggapi ya kalau dia bilang terlibat dalam permainan seperti ngasih kipas maupun memberikan operan-operan yang nanti ya akhirnya bisa jadi kipas bagi teman lainnya, itu lebih penting daripada sekedar mencetak gol dan assist gitu. Dan gue setuju, dan itu membuktikan bahwa permainan bola itu lebih dari sekedar cetak gol dan assist, karena pemain bola sendiri itu lebih tahu teknik, sedangkan ya fan cuma taunya gol dan menang itu aja sih. Kemudian ada akhirnya Balogun akhirnya terang-terangan alasan kenapa dia pergi dari Arsenal, ternyata karena dia simple pengen jadi starter, berarti rumor yang selama itu benar ya, simpel itu aja sih. Kemudian ada berita sedih yang cukup sedih lainnya, yakni Gabriel cedera ketika tampil sebagai starter di kualifikasi Piala Dunia Amerika Selatan ya. Yang dia cedera di menit 84 ditarik, dan ketika gue lihat highlightnya sekitar 2-3 menit yang khusus tentang Gabriel ya, dia masih nggak terlalu nyetel, dalam artian bukan Gabriel yang kita kenal di Arsenal yang bagaimana lebih taktis. Dan ya kemungkinan si Kiwior kalau misalkan cederanya lumayan ya.
Kemudian kita masuk ke berita yang lebih menyenangkan. Sebelum kita masuk ke berita yang menyenangkan, silahkan subscribe kalau jika kalian merasa channel seputar Arsenal ini ya bermanfaat buat kalian, ngasih pandangan kalian di luar Madrid Indo lainnya gitu. Oke, kita masuk ke berita yang lebih menyenangkan, yang segmen lebih happy yang menyenangkan. Ya, ini akhirnya trio Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes sama Gabriel Martinelli masuk ke dalam timnas Brazil, dan ternyata yang baru main tuh si Gabriel Magalhaes ya, dan gue suka juga mainnya. Tadi udah bahas. Kemudian ada bagaimana pendapatnya si Ian Wright terhadap penampilan Rice yang tidak mencetak gol di 90 menit awal ketika lawan MU, tapi malah cetak gol di akhir-akhir. Dia mengkritik tentang bagaimana fans cuma melihat penampilannya si Rice hanya dari cetak golnya, bukan dari bagaimana perannya sebagai DM baru di Arsenal. Yang sebenarnya itu posisinya si Partey, cuma Partey sebagai bek kanan karena tim cedera, dan akhirnya cedera lagi sepertinya, akhirnya dia sebagai DM. Yang gimana itu sebenarnya posisinya di West Ham musim lalu sih, dan akhirnya gue senangnya dia bermain cukup solid, walaupun mungkin ya belum terlalu wow banget ya, tapi oke lah, solid. Kemudian ada pendapatnya soal Tierney akhirnya pindah ke kemana itu, ke Sociedad karena sarannya si Michael Odegaard ya, berarti emang cocok Odegaard nih sebagai agen Sociedad. Kemudian ada satu berita yang paling gue seneng, akhirnya Saka dapat Ballon d'Or versi IPL-nya atau Player of the Year IPL ya, 2 kali berturut-turut, musim lalu sama musim sekarang. Ya, itu yang gue suka sebenarnya, akhirnya dia dapat nggak tahu 2 kali berturut-turut, kalau nggak 2 musim lalu yang pas musim kita cuma peringkat 5 tuh, gue juga lupa, tapi dia dapat 2 kali, dan itu gue senang sih. Terus kemudian bagaimana pendapatnya David Silva mengenai Arsenal yang menjadi satu-satunya kompetitor musim ini lawan City. Mungkin title contender gue tetap ada 3 title contender ya, si Liverpool, Arsenal City, cuma mungkin yang lebih bersaing sampai akhir tuh masih tetap City sama Arsenal. Kenapa enggak Liverpool? Karena sesimpel Liverpool itu ya pelapisnya masih gitu-gitu doang, walaupun kita tidak bisa menampik dalam 5 tahun terakhir Liverpool tuh kayak dari meningkat di 21-22 jatuh lagi, di 22-23 mungkin di 23-24 dia meningkat lagi, tapi kita nggak tahu meningkatnya sejauh mana gitu ya. Terus kemudian ada ini satu yang gila sih, mungkin ini jarang-jarang Arsenal dapat dalam 10 tahun terakhir, yakni untuk pertama kalinya mungkin Arsenal dapat 3 pemainnya masuk ke dalam nominasi Ballon d'Or, di mana Ballon d'Or itu ada 30 nominasi, berarti masih ada 30 orang yang masuk nominasi, dan ada nominasi buat Copa Trophy yang baru berjalan 4 tahun, sama Yasin Trophy yang gue nggak tahu baru berjalan berapa tahun. Tapi yang jelas 2 pemain Arsenal masuk ke Ballon d'Or yang reguler, satunya yakni Saka sama Odegaard, yang emang layak sih berdasarkan penampilan mereka musim lalu, dan si siapa Ramsdale yang masuk ke Ballon d'Or buat Yasin Trophy, yaitu gila sih, keren, emang layak lah. Dan gue ya walaupun gue sebagai tetap objektif aja, menurut gue yang layak mendapatkan itu masih si Messi, pertama itu Haaland, kedua itu Messi, mungkin ketiga itu lebih ke antara 3 pemain City selain Haaland ya, ini si Bernardo, Kevin De Bruyne, Gundogan sama si Rodri, antara 3 ini selain Haaland ya, itu pokoknya masuk ke 3 besarnya lah. Buat Yasin Trophy gue lebih memilih si ini ya, kalau disuruh pilih mungkin gue lebih antara Yasin Bono ya, karena penampilannya membawa Maroko sampai semifinal. Sama mungkin kalau boleh disebut itu bagaimana penampilannya si gue bilang penampilannya si Ter Stegen, Yasin Bono, Ter Stegen, terus kemudian Ramsdale, Chelsea, ya Ramsdale lah, 3 itu lah mungkin, Ramsdale, Yasin Bono sama si Ter Stegen yang membawa juara sampai gitu. Oke,
Oke, itu aja mungkin buat gua. Dan terus kemudian ada bagaimana sebuah kabar yang membuat gua membuktikan Arsenal di bawah Arteta sama Edu itu sangat bagus di manajemen di luar lapangan, walaupun masih banyak kritikan di ketika bermain, yakni bagaimana satu contohnya itu Edi ketika dipanggil timnas dia langsung mendapatkan banyak sambutan WA dari para staf Arsenal. Itu menunjukkan bahwa Arsenal di bawah Arteta itu harmoni, makanya rela buang-buang pemain Arsenal yang tidak bermanfaat, rasanya kayak PP yang terbaru nanti kita bahas sama si siapa namanya Auba. Kemudian bagaimana Zini sama sebagai memainkan peran sebagai central midfielder box to box dan Asu sebagai back tengah kiri bermasalah bagus. Gue sempat nonton highlightsnya, cuma yang Zini gue nggak nonton karena nggak ada highlightsnya juga, dan gue nggak nonton full matchnya. Tapi bagaimana penampilan mereka itu membuktikan bahwa mereka itu player versatile yang bisa bermain bagus di posisi lain gitu. Akhirnya kita masuk ke berita yang paling gue senang, yakni sebenarnya gue udah sedikit, tapi sebagai itu silahkan subscribe kalau jika merasa channel ini yang ngomong tentang Arsenal ini itu bermanfaat bagi kalian, ngasih pandangan baru lah. Kemudian kita fokus ke berita terakhir, yakni si PP dapat juara PP ditransfer ke Transport Transport, gue nggak tahu gimana cara nge-spill atau ngomonginnya gitu, Transport gitu lah, pokoknya klub Turki. Kalau misalnya ini satu big three di Turki lah selain Fenerbahce sama si Galatasaray, cuma dia lagi menurun dalam bentuk terakhir. Akhirnya Besiktas yang naik. Ya dia ternyata putus kontrak. Gue kira dia bakal dibayar 3 juta euro, ternyata putus kontrak. Akhirnya ya karena kontraknya tinggal setahun, akhirnya diputus aja kontrak sama Arsenal. Mungkin gajinya berapa juta sih gitu kan. Lebih baik Arsenal bisa nge-save isi. Intinya Arsenal rugi lah kalau udah putus kontrak, udahlah bayar gajinya, sisa gajinya, terus nggak dapat apa-apa lagi. Oke, itu aja dari gua. See you in the next video ya. Nggak tahu video apa. Oke guys, see you.